Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa komunikasi massa yang saya banggakan. Tak terasa kita sudah sampai pada materi terakhir dalam perkuliahan komunikasi massa, yaitu tentang media dan kekuasaan global. Materi ini sangat menarik karena di bagian akhir perkuliahan ini kita tidak hanya membahas media sebagai alat komunikasi, tetapi juga bagaimana media memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara berpikir masyarakat, memengaruhi budaya, bahkan mengubah arah dunia global. Coba kalian bayangkan, hari ini apa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat seringkali berasal dari media. Apa yang dianggap penting, menarik, atau bahkan menakutkan banyak dipengaruhi oleh bagaimana media membingkai realitas. Karena itu, media bukan sekedar penyampai informasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, gaya hidup, budaya, hingga cara masyarakat memahami dunia. Inilah alasan mengapa dalam komunikasi massa, media sering disebut memiliki power atau kekuasaan yang sangat besar. Pada materi ini nanti kita akan membahas bagaimana dampak media bekerja, bagaimana teori-teori komunikasi massa menjelaskan pengaruh media terhadap khalayak, sampai bagaimana media global memengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat dunia. Kita juga akan melihat bagaimana globalisasi media membawa dua sisi sekaligus. Di satu sisi membuka peluang interaksi dan pertukaran informasi yang luar biasa cepat, tetapi di sisi lain juga bisa menghadirkan dominasi budaya dan kekuasaan negara-negara besar melalui media global. Saya ingin kalian menikmati materi terakhir ini bukan hanya sebagai teori kuliah, tetapi sebagai cara memahami kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya setiap hari kita hidup di tengah arus media, mulai dari berita, film, media sosial, iklan, sampai konten digital yang terus membentuk cara kita berpikir. Jadi saya harap setelah perkuliahan ini, kalian tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga menjadi individu yang kritis dalam melihat bagaimana media bekerja, siapa yang memiliki kepentingan di balik media, dan bagaimana media memengaruhi masyarakat secara global. Baik teman-teman, pada slide ini kita akan membahas bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Tetapi pengaruh itu tidak selalu terjadi dengan cara yang sama. Ada yang dampaknya langsung terlihat, ada yang muncul karena kondisi tertentu, dan ada juga yang memengaruhinya terasa perlahan dalam jangka panjang. Karena itu, dalam ilmu komunikasi massa, kita perlu memahami bagaimana media bekerja memengaruhi perilaku, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat. Yang pertama yaitu dampak langsung. Dampak ini terjadi segera setelah seseorang menerima pesan media. Misalnya anak kecil menonton tayangan kekerasan atau perkelahian, lalu langsung menirukan apa yang dilihatnya. Ini menunjukkan bahwa media bisa memengaruhi tindakan seseorang secara cepat. Yang kedua adalah dampak bersyarat, artinya pengaruh media muncul jika didukung situasi tertentu. Contohnya iklan sarung saat bulan Ramadan, karena suasana religius dan kebutuhan masyarakat meningkat, iklan menjadi lebih efektif mendorong orang membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dampak akumulatif. Ini adalah pengaruh media yang terjadi sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus. Misalnya seseorang setiap hari melihat standar kecantikan tertentu di media sosial atau televisi. Lama-lama cara pandangnya ikut berubah tanpa disadari. Jadi, media tidak selalu mengubah masyarakat secara instan, tetapi bisa membentuk pola pikir, budaya, bahkan gaya hidup melalui paparan yang berulang. Itulah sebabnya media sering disebut memiliki kekuatan besar dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Baik teman-teman, pada slide ini kita membahas bahwa dampak media terhadap manusia sebenarnya masuk ke dalam beberapa bagian kehidupan kita. Media tidak hanya memberi informasi, tetapi juga bisa memengaruhi cara kita berpikir, merasakan sesuatu, bahkan bertindak. Domain pertama adalah kognitif, yaitu pengaruh media terhadap pengetahuan dan kesadaran.
Misalnya setelah menonton berita atau konten edukasi, kita jadi tahu isu tertentu, memahami peristiwa baru atau sadar terhadap masalah sosial. Jadi media membantu membentuk apa yang kita ketahui tentang dunia. Yang kedua yaitu domain afektif, yaitu pengaruh media terhadap perasaan dan sikap seseorang. Contohnya ketika kita menonton film sedih lalu kita ikut terharu atau melihat tayangan tentang kemanusiaan lalu muncul rasa empati. Media sangat kuat memainkan emosi manusia. Nah, selanjutnya adalah domain behavior atau perilaku. Kadang seseorang meniru apa yang sering dilihat di media, mulai dari gaya bicara, cara berpakaian, tren, bahkan perilaku tertentu. Karena itu media sering disebut mampu membentuk budaya populer di masyarakat. Dan yang terakhir adalah dampak psikologis, yaitu pengaruh media terhadap kondisi mental dan emosional seseorang. Seperti rasa takut, cemas, senang, marah, atau malas. Misalnya terlalu sering melihat berita negatif bisa membuat orang merasa khawatir berlebihan. Nah, besar kecilnya pengaruh media juga dipengaruhi beberapa hal, seperti seberapa sering seseorang menggunakan media, seberapa besar perhatian yang diberikan dan apakah itu menyukai isi media tersebut atau tidak. Semakin sering terpapar dan semakin tinggi ketergantungannya terhadap media, maka pengaruh media biasanya juga akan semakin kuat. Pada slide ini, kita membahas bagaimana para peneliti mengetahui apakah media benar-benar memberi pengaruh kepada masyarakat atau tidak. Dalam ilmu komunikasi massa, pengaruh media tidak cukup hanya ditebak atau diasumsikan, tetapi harus diteliti dengan metode yang jelas. Metode pertama adalah survei. Peneliti biasanya menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara kepada banyak orang untuk mengetahui pendapat, kebiasaan menonton atau pengaruh media terhadap mereka. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah media sosial memengaruhi gaya hidup mahasiswa. Maka, data dikumpulkan dari banyak responden agar hasilnya bisa menggambarkan kondisi masyarakat secara luas. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Pada metode ini, peneliti mencoba mengamati pengaruh media dalam situasi yang lebih terkontrol. Contohnya ada kelompok yang diberi tayangan tertentu, lalu dibandingkan reaksinya dengan kelompok lain yang tidak melihat tayangan tersebut. Dari sini peneliti bisa melihat hubungan sebab akibat secara lebih jelas. Sedangkan metode ketiga adalah analisis isi, yaitu peneliti isi media itu sendiri. Peneliti mengkaji bagaimana berita, iklan, film, atau konten media disusun. Kata-kata apa yang digunakan, isu apa yang paling sering muncul, dan bagaimana media membingkai suatu peristiwa. Jadi teman-teman, ketiga metode ini sebenarnya saling melengkapi. Survei membantu memahami pendapat masyarakat. Eksperimen melihat pengaruh secara langsung, sedangkan analisis isi membantu memahami pesan media itu sendiri. Karena itu, dalam penelitian komunikasi massa, seseorang peneliti harus memilih metode yang paling sesuai dengan masalah yang ingin dikaji agar hasil penelitiannya benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada slide ini, kita membahas perkembangan cara pandang para ahli terhadap kekuatan media. Menurut Dennis McQuail, pemikiran tentang dampak media berkembang melalui 4 fase. Artinya, para peneliti dari waktu ke waktu mulai menyadari bahwa pengaruh media ternyata tidak sesederhana yang dulu dibayangkan. Ada masa ketika media dianggap sangat kuat, lalu mulai diragukan, kemudian diyakini lagi dengan cara pandang yang lebih modern. Yang pertama adalah fase all-powerful media. Pada fase ini, media dianggap sangat kuat dan mampu memengaruhi masyarakat secara langsung. Khalayak dipandang sebagai spons yang menerima begitu saja semua pesan media. Salah satu contoh terkenal adalah siaran radio War of the Worlds tahun 1938 di Amerika saat itu. Banyak orang percaya bahwa benar terjadi serangan makhluk luar angkasa karena cara penyampaian radionya sangat meyakinkan. Akibatnya muncul kepanikan massal.
Dari peristiwa itu muncul keyakinan bahwa media bisa mengendalikan pikiran masyarakat dengan sangat besar. Pada masa ini lahir teori seperti hypodermic needle theory atau teori peluru, yaitu pesan media dianggap menembak langsung pikiran khalayak. Yang kedua adalah fase pengujian kekuatan media. Para peneliti mulai menyadari bahwa masyarakat ternyata tidak selalu mudah dipengaruhi media. Mereka menemukan bahwa pengaruh media dipengaruhi banyak faktor, seperti pendidikan, lingkungan sosial, keluarga, pengalaman pribadi, dan kelompok pertemanan. Jadi orang tidak otomatis percaya pada semua isi media. Misalnya 2 orang menonton berita yang sama, tetapi tanggapannya bisa berbeda karena latar belakang mereka berbeda. Pada fase ini lahir gagasan bahwa media memiliki efek terbatas atau limited effect. Media tetap berpengaruh, tetapi tidak sepenuhnya mengontrol masyarakat. Yang ketiga adalah fase penemuan kembali kekuatan media. Nah, setelah sebelumnya kekuatan media dianggap terbatas, para peneliti kembali menemukan bahwa media sebenarnya tetap memiliki pengaruh besar, terutama dalam jangka panjang. Pengaruh ini tidak selalu langsung terlihat, tetapi perlahan membentuk cara berpikir masyarakat. Contohnya televisi atau media sosial yang terus-menerus menampilkan standar kecantikan tertentu dalam memengaruhi cara masyarakat memandang tubuh ideal. Berita yang diulang terus juga bisa membentuk opini publik terhadap isu politik atau kelompok tertentu. Jadi, media bukan hanya memberi informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial dalam pikiran masyarakat. Fase yang keempat adalah negotiated influence. Pada fase ini, para ahli melihat bahwa khalayak bukan lagi objek pasif. Masyarakat dianggap aktif memilih, menafsirkan, bahkan mengkritik isi media. Artinya pesan media tidak selalu dimaknai sama oleh semua orang. Contohnya satu film bisa dianggap menghibur oleh sebagian orang, tetapi dianggap mengandung kritik sosial oleh orang lain. Di era media digital sekarang, khalayak bahkan bisa ikut memproduksi konten, memberi komentar, membuat opini tandingan, dan memengaruhi media itu sendiri. Jadi hubungan media dan masyarakat sekarang lebih bersifat interaktif dan dinamis. Kesimpulannya, perkembangan penelitian media menunjukkan bahwa media memang memiliki kekuatan besar, tetapi pengaruhnya tidak bekerja secara sederhana. Media bisa memengaruhi pengetahuan, sikap, budaya, bahkan cara manusia memahami dunia. Namun manusia juga memiliki kemampuan untuk memilih, menafsirkan, dan menyaring pesan media. Karena itu, dalam komunikasi masa modern, kita tidak hanya belajar tentang apa yang dilakukan media kepada manusia, tetapi juga bagaimana manusia menggunakan dan memaknai media. Pada slide ini, kita membahas beberapa teori penting dalam komunikasi massa, yang menjelaskan bagaimana media memengaruhi masyarakat. Teori-teori ini muncul karena para ahli mencoba memahami apakah media benar-benar kuat, bagaimana pengaruh itu bekerja, dan bagaimana masyarakat menerima pesan media. Menariknya, setiap teori memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hubungan antara media dan khalayak. Teori yang pertama adalah bullet theory atau hypodermic needle theory. Teori ini menganggap media sangat kuat dan masyarakat bersifat pasif. Pesan media dianggap langsung disuntikan ke pikiran khalayak tanpa banyak perlawanan. Misalnya ketika masyarakat terus-menerus melihat propaganda atau berita tertentu, mereka dianggap akan langsung percaya dan terpengaruh. Teori ini muncul pada awal perkembangan media ketika radio dan surat kabar dianggap sangat berkuasa membentuk opini publik. Yang kedua adalah two-step flow. Dalam teori ini, pengaruh media ternyata tidak langsung diterima semua orang begitu saja. Ada peran opinion leader atau tokoh yang berpengaruh di lingkungan sosial seperti tokoh masyarakat, influencer, dosen, pemuka agama, atau figur yang dipercaya.
Jadi biasanya orang menerima informasi dari media, lalu mempercayainya setelah dijelaskan atau diperkuat oleh orang yang mereka anggap penting. Misalnya banyak orang membeli produk bukan hanya karena iklan, tetapi karena direkomendasikan influencer favorit mereka. Selanjutnya adalah teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media mungkin tidak selalu berhasil mengatur apa yang harus kita pikirkan, tetapi media sangat berhasil menentukan apa yang harus kita perhatikan. Artinya isu yang sering muncul di media akan dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya, jika media setiap hari membahas kenaikan harga pangan, maka masyarakat akan merasa bahwa isu tersebut adalah masalah utama negara. Jadi, media punya kekuatan besar dalam membentuk prioritas perhatian publik. Berikutnya adalah teori cultivation theory. Teori ini menjelaskan bahwa media, terutama televisi atau media yang dikonsumsi terus-menerus, dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosial. Orang yang terlalu sering terpapar media tertentu bisa melihat dunia sesuai dengan gambaran media tersebut. Misalnya seseorang yang setiap hari menonton tayangan kriminal, mungkin merasa dunia sangat berbahaya, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Karena itu, teori ini menekankan efek jangka panjang media terhadap pola pikir masyarakat. Yang kedua yang terakhir yaitu reception theory. Berbeda dengan teori awal yang menganggap khalayak pasif. Teori ini melihat masyarakat sebagai pihak yang aktif, menafsirkan pesan media. Setiap orang bisa memiliki pemaknaan berbeda terhadap satu tayangan yang sama. Ada yang menerima pesan sepenuhnya, itu dinamakan dominant meaning. Ada yang menerima sebagian sambil mengkritisi, itu yang dinamakan negotiated meaning. Dan ada juga yang menolak pesan media, oppositional meaning. Misalnya, sebuah film dianggap inspiratif oleh sebagian orang, tetapi dianggap biasa saja atau bahkan kontroversial oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa pengalaman, budaya, dan latar belakang seseorang sangat memengaruhi cara mereka memahami media. Pada slide ini, kita membahas hubungan antara globalisasi dan media. Di era sekarang, media membuat dunia semakin dekat. Informasi dari negara lain bisa kita lihat hanya dalam hitungan detik melalui televisi, internet, atau media sosial. Menurut Strauber dan Laros, globalisasi adalah semakin berkurangnya perbedaan antar negara dalam hal waktu, tempat, dan budaya. Misalnya dulu kita harus menunggu lama untuk mengetahui berita luar negeri, tetapi sekarang kita bisa menonton siaran langsung peristiwa di negara lain secara real time. Inilah yang membuat media menjadi salah satu penggerak utama globalisasi. Dalam globalisasi, ada pandangan optimis dan pesimis. Pandangan optimis melihat bahwa media membuka peluang besar bagi masyarakat dunia untuk saling belajar, bekerja sama, dan mengenal budaya lain. Contohnya, mahasiswa Indonesia bisa mengikuti kuliah internasional secara online, menikmati film dari berbagai negara, atau mempromosikan budaya lokal melalui media digital. Media dianggap mampu memperluas wawasan dan menciptakan dunia yang lebih terbuka. Namun, ada juga pandangan pesimis. Pandangan ini menilai bahwa globalisasi media justru dapat memperkuat dominasi negara-negara besar terhadap negara berkembang. Misalnya, budaya populer dari negara kuat sering mendominasi film, musik, fashion, hingga gaya hidup masyarakat dunia. Akibatnya, budaya lokal bisa tersisih atau dianggap kurang menarik. Selain itu, perusahaan media besar dunia juga memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang sangat kuat terhadap arus informasi global. Karena itulah muncul konsep globalization, yaitu think globally, act locally. Maksudnya, kita boleh menerima pengaruh global dan memanfaatkan perkembangan media dunia, tetapi tetap mempertahankan identitas serta nilai budaya lokal. Contohnya, konten kreator Indonesia menggunakan platform global seperti YouTube atau TikTok, tetapi isi kontennya tetap memperkenalkan budaya daerah, bahasa lokal, atau kuliner tradisional.
Jadi media global tidak harus menghilangkan budaya lokal. Justru bisa menjadi sarana untuk memperkenalkannya ke dunia internasional. Pada slide ini, kita membahas tentang imperialisme media dan budaya. Secara sederhana, konsep ini menjelaskan bahwa media bukan hanya alat hiburan atau penyampai informasi, tetapi juga bisa menjadi alat penyebaran budaya dan pengaruh negara-negara besar kepada negara lain. Hari ini kita bisa melihat bagaimana film Hollywood, musik barat, media sosial global, hingga produk makanan cepat saji sangat mudah masuk ke kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tanpa sadar, cara berpakaian, gaya hidup, pola konsumsi, bahkan cara berpikir masyarakat perlahan ikut dipengaruhi oleh budaya yang sering ditampilkan media global. Poin pertama adalah dominasi negara maju. Negara-negara besar memiliki kekuatan teknologi, ekonomi, dan media yang jauh lebih kuat dibanding negara berkembang. Karena itu, budaya mereka lebih mudah tersebar ke seluruh dunia. Misalnya, ketika media terus menampilkan gaya hidup barat sebagai simbol modernitas, kemajuan, dan kebebasan, masyarakat di negara lain bisa mulai menganggap budaya lokal sebagai sesuatu yang kuno atau kurang menarik. Nah, inilah yang disebut westernisasi atau amerikanisasi. Jadi media tidak hanya menjual informasi, tetapi juga membawa nilai dan ideologi tertentu. Poin kedua adalah kapitalisme dan konsumerisme. Media global sangat dekat dengan industri bisnis dan iklan. Banyak tayangan media dirancang untuk mendorong orang membeli produk, mengikuti tren, dan menjadikan konsumsi sebagai gaya hidup. Kita bisa melihat bagaimana merek global seperti Starbucks, McDonald's, atau produk fashion internasional dipromosikan terus-menerus melalui film, iklan, influencer, dan media sosial. Akibatnya masyarakat sering merasa harus mengikuti tren global agar dianggap modern. Disinilah media berperan membentuk budaya konsumtif. Bahkan kadang membuat orang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena pengaruh citra dan gengsi sosial. Poin terakhir adalah postkolonialisme. Walaupun penjajahan fisik sudah berakhir, pengaruh negara besar tetap bisa berlangsung melalui media, budaya, ekonomi, dan teknologi. Negara berkembang sering menjadi pasar besar bagi produk budaya negara maju, misalnya platform digital, aplikasi, film, hingga algoritma media sosial sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan global. Akibatnya, arus informasi dunia banyak ditentukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan teknologi dan modal besar. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki literasi media agar tidak kehilangan identitas budaya kita sendiri dan tetap mampu menyaring pengaruh global secara kritis. Namun perlu dipahami teman-teman, globalisasi budaya tidak selalu buruk. Kita tetap bisa belajar hal positif dari budaya luar, seperti disiplin, inovasi, atau kemajuan teknologi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap bijak, terbuka terhadap perkembangan dunia, tetapi tetap menghargai budaya, nilai, dan identitas lokal kita sendiri. Pada slide ini, kita membahas bagaimana arus informasi global saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kekuatan industri media dunia. Informasi sekarang bergerak sangat cepat melintasi batas negara melalui internet, televisi, media sosial, dan platform digital. Namun di balik kemudahan itu ternyata ada tantangan besar, terutama terkait ketimpangan kekuatan antar negara dalam menguasai teknologi dan produksi informasi. Poin pertama adalah kesenjangan teknologi. Negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memiliki teknologi komunikasi, internet, satelit, dan industri media yang jauh lebih kuat dibandingkan banyak negara berkembang di Asia, Afrika, atau Amerika Latin. Akibatnya, negara maju lebih mudah mengendalikan arus informasi global. Sementara itu, negara berkembang sering hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi. Contohnya, sebagian besar platform digital yang kita gunakan sehari-hari berasal dari negara maju seperti Google, Instagram, YouTube, atau Facebook. Poin kedua adalah ketergantungan informasi.
Negara berkembang cenderung lebih banyak menerima informasi daripada memproduksi informasi sendiri. Artinya, berita, hiburan, tren, bahkan cara pandang dunia sering berasal dari media global luar negeri. Lama-kelamaan, masyarakat bisa lebih mengenal budaya asing dibanding budaya sendiri. Misalnya, anak muda mungkin lebih hafal artis Hollywood atau budaya Korea dibanding tokoh budaya lokal di daerahnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa arus informasi global tidak selalu seimbang. Poin ketiga adalah asimetri informasi. Maksudnya, negara maju memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh dunia. Mereka bisa membentuk opini global melalui media internasional yang mereka miliki. Jadi, realitas yang kita lihat di media kadang merupakan realitas yang sudah dibingkai sesuai kepentingan tertentu. Negara berkembang sering hanya mengikuti narasi yang sudah dibentuk tanpa punya kekuatan besar untuk menyaingi arus informasi tersebut. Nah, di sisi kanan slide dijelaskan tentang dominasi industri media global. Dalam bidang film dan televisi, perusahaan besar seperti Disney, Sony Pictures, atau Time Warner memiliki pengaruh sangat luas dalam industri hiburan dunia. Dalam bidang internet dan media sosial, perusahaan seperti Google, Facebook, dan Instagram mengendalikan platform komunikasi global yang digunakan miliaran orang. Bahkan dalam bidang penerbitan ilmiah dan pendidikan, nama-nama besar seperti Oxford Press atau Harvard Press menjadi rujukan dunia akademik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa media global bukan hanya soal teknologi komunikasi, tetapi juga soal kekuatan ekonomi, budaya, dan politik. Karena itu, kita sebagai pengguna media perlu memiliki kesadaran kritis. Jangan hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga harus mampu memilah informasi, memahami kepentingan di balik media, dan mulai mendorong lahirnya konten serta media lokal yang berkualitas agar identitas dan suara masyarakat kita tetap memiliki tempat di tengah arus globalisasi informasi. Pada slide ini kita membahas bahwa sistem media di setiap negara ternyata tidak sama. Cara media bekerja sangat dipengaruhi oleh sistem politik, ideologi, dan kekuasaan yang berlaku di negara tersebut. Karena itu, ada negara yang memberi kebebasan besar kepada media, tetapi ada juga yang mengontrol media dengan sangat ketat. Secara umum, para ahli membagi sistem media menjadi beberapa model utama. Yang pertama adalah sistem tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, media memang diberi kebebasan, tetapi tetap harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya, media tidak boleh hanya mengejar keuntungan atau sensasi, tetapi juga harus memperhatikan etika, fakta, dan kepentingan publik. Contohnya, media harus melakukan verifikasi berita, menghormati privasi, dan menghindari penyebaran hoaks. Sistem ini banyak diterapkan di negara demokrasi modern, karena media dianggap memiliki peran penting dalam mendidik dan mengawasi kekuasaan. Yang kedua adalah sistem otoriter. Pada sistem ini, media berada di bawah kontrol pemerintah. Kebebasan pers sangat terbatas karena media harus mengikuti aturan dan kepentingan penguasa. Kritik terhadap pemerintah biasanya dibatasi atau bahkan dilarang. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas kekuasaan negara. Dalam sistem seperti ini, media sering dijadikan alat untuk membentuk citra pemerintah yang mengontrol informasi yang diterima masyarakat. Berikutnya adalah sistem liberal. Sistem ini memberi kebebasan yang sangat besar kepada media. Media dapat beroperasi secara bebas berdasarkan mekanisme pasar dan hak individu. Pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan dalam isi media. Akibatnya, media berkembang sangat kompetitif dan beragam. Namun di sisi lain, sistem ini kadang membuat media terlalu berorientasi pada keuntungan, rating, dan kepentingan pemilik modal. Karena itu muncul kritik bahwa kebebasan penuh tanpa pengawasan juga bisa menimbulkan masalah. Yang terakhir adalah sistem komunis. Dalam sistem ini, media menjadi alat negara atau partai untuk menyebarkan ideologi resmi. Media tidak berdiri independen, tetapi digunakan untuk mendukung tujuan politik pemerintah.
Informasi yang disampaikan biasanya diarahkan untuk menjaga kesatuan ideologi dan mendukung kebijakan negara. Karena itu, kritik terhadap pemerintah sangat terbatas. Sistem ini pernah kuat di negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan beberapa negara sosialis lainnya. Namun teman-teman, pembagian sistem media ini sebenarnya bersifat konseptual. Dalam praktiknya, banyak negara tidak sepenuhnya berada hanya dalam satu sistem saja. Ada negara yang tampak liberal tetapi tetap memiliki regulasi ketat pada isu tertentu. Ada juga negara yang memberi kebebasan media tetapi masih dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi. Karena itu, kita perlu melihat sistem media secara kritis dan sesuai konteks masing-masing negara. Baik teman-teman, pada slide penutup ini kita dapat melihat bahwa pembahasan tentang media ternyata bukan hanya soal televisi, internet, berita, atau media sosial semata. Media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk cara manusia melihat dunia. Apa yang sering muncul di media dapat mempengaruhi opini publik, membentuk tren, mengubah perilaku masyarakat, bahkan mempengaruhi keputusan politik dan budaya global. Karena itu, media tidak pernah benar-benar netral. Di balik setiap informasi selalu ada kepentingan, sudut pandang, dan proses konstruksi pesan yang perlu kita pahami secara kritis. Kita juga belajar bahwa khalayak modern bukan lagi penerima pesan yang pasif. Hari ini masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih, menafsirkan, bahkan menolak pesan media. Itulah sebabnya literasi media menjadi sangat penting. Orang yang memiliki literasi media tidak akan mudah percaya pada hoaks, propaganda, atau informasi yang dimanipulasi. Mereka akan memeriksa sumber informasi, membandingkan fakta, dan berpikir sebelum menyebarkan pesan kepada orang lain. Di era digital sekarang, kemampuan berpikir kritis jauh lebih penting dibanding sekedar kemampuan mengakses informasi. Selain itu, media yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: kebebasan, dan tanggung jawab. Media memang harus bebas agar mampu menyampaikan kebenaran dan menjadi ruang demokrasi. Namun, kebebasan tanpa tanggung jawab juga dapat menimbulkan disinformasi, ujaran kebencian, hingga manipulasi publik. Karena itu, media, pemerintah, dan masyarakat harus sama-sama memiliki kesadaran etis dalam menggunakan dan menyebarkan informasi. Teman-teman mahasiswa sekalian, materi media dan kekuasaan global ini sebenarnya mengajak kita untuk lebih sadar bahwa kita hidup di tengah arus informasi yang sangat besar. Setiap hari kita menerima ribuan pesan dari media, mulai dari berita, video pendek, iklan, hingga opini di media sosial. Pertanyaannya bukan lagi apakah media mempengaruhi kita, tetapi seberapa sadar kita terhadap pengaruh tersebut. Orang yang mampu memahami cara kerja media akan lebih mampu menjaga cara berpikirnya, menjaga sikapnya, dan tidak mudah dikendalikan oleh opini yang dibentuk secara masif. Saya berharap setelah mempelajari mata kuliah komunikasi masa ini, kalian tidak hanya memahami teori-teori media, tetapi juga menjadi generasi yang lebih bijak dalam menggunakan media. Jadilah pengguna media yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Gunakan media untuk menyebarkan pengetahuan, membangun komunikasi yang sehat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, media bisa menjadi alat yang membangun peradaban, tetapi juga bisa menjadi alat yang merusak jika digunakan tanpa kesadaran dan etika. Terima kasih atas perhatian diskusi dan proses belajar yang sudah kita jalani bersama selama perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari tidak berhenti di ruang kelas saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan masyarakat. Tetap semangat belajar, terus berpikir kritis, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran di tengah derasnya arus informasi global. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.